Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utama Aulia, MT 2019-4064. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran ada dua penilaian. Yang pertama, penilaian proyek dan penilaian portofolio. Mari kita simak penjelasan ini dengan bersama-sama. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Penilaian proyek ada 4, yakni sebagai berikut. Kemampuan pengelolaan, yakni kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan secara kelompok. Yang kedua, relevansi. Relevansi adalah kesesuaian tugas proyek dengan muatan pembelajaran. Yang ketiga, keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik. Yang keempat, inovasi dan kreativitas, ialah proyek yang dilakukan peserta didik mengandung unsur-unsur kearuan atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Rubrik penilaian proyek, saya ambil dari kelas 4 semester 2, tema 2, tema 4. Di sini KD 4 yaitu membuat kipas dari kertas HVS, di mana kompetensi intinya itu siswa mampu membuat kipas dari kertas HVS. Kompetensi dasarnya, siswa diminta untuk menyediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kipas dari kertas HVS dengan bimbingan guru. Dokumentasi peserta didik yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi pengumpulannya yaitu setiap 1 minggu sekali, siswa akan pergi ke sekolah untuk mengumpulkan tugas dan menerima tugas. Rubrik penilaian proyek, contohnya adalah Muhammad Arif Dasuki Dewi Sinta. Muhammad Arif Dasuki ini adalah skornya itu maksimalnya 30. Jadi kriteria penilaiannya itu ada 3. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi skor perolehannya itu yang Muhammad Arif Dasuki adalah 23, Dewi Sinta 22. Jadi skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, yaitu 100 ini dari mana? Jadi 100 ini dari nilai maksimal. Hasilnya adalah yang Muhammad Arif Dasuki itu adalah hasilnya skor perolehan 23. 23 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 76. Dewi Sinta 22 dibagi 30 dikali 100 hasilnya adalah 73. Pengertian penilaian portofolio. Pengertian portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan atau relatif dan integratif dalam kurun waktu tertentu. Nantinya portofolio tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik serta dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti autentik perkembangan peserta didik. Ada yang perlu diperhatikan dalam menggunakan penilaian portofolio. Yang pertama, karya asli peserta didik. Yang kedua, saling percaya antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, kerahasiaan bersama pendidik dan peserta didik. Yang keempat, kepuasan pada diri peserta didik. Yang kelima, sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum. Yang keenam, penilaian protes dan hasil. Yang ketujuh, penilaian dan tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, bentuk portofolio bisa berupa file folder, foto, video, audio, dan seterusnya, yaitu buku siswa berdasarkan K13. Dalam menggunakan portofolio pendidik dan peserta didik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memiliki portofolio sendiri. Yang kedua, menentukan hasil kerja yang perlu dikumpulkan. Yang ketiga, sewaktu-waktu peserta didik harus membaca catatan pendidik sebagai memperbaiki hasil kerja dan sikap. Yang keempat, peserta didik dengan kesadaran sendiri menindaklanjuti catatan pendidik. Yang kelima, catatan pendidik dan perbaikan hasil kerja yang dilakukan peserta didik perlu diberi tanggal sehingga perkembangan kemajuan belajar pendidik dapat terlihat dengan baik.
Contoh penilaian portofolio. Saya ambil dari kelas 4 semester 2. Tema 2, subtema 4. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Pelaksanaan yakni Senin 23 November 2020. KD 4 yaitu menggambar hewan di kertas HVS. Materinya itu menggambar sapi di kertas HVS. Jadi indikatornya adalah menggambar sapi di HVS melatih siswa untuk bisa tepat dan kreatif dalam menggambar. Kompetensi inti, siswa mampu menggambar hewan dengan tepat dan kreatif. Kompetensi dasar, siswa diminta untuk menyediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar hewan dengan bimbingan guru. Dokumentasi peserta didik yang sudah kita berikan tugasnya yaitu menggambar. Jadi ini adalah dokumentasi peserta didik pada saat menggambar dan juga hasilnya dengan apa yang sudah digambar oleh peserta didik dengan tepat dan kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.